Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran kehidupan kita, perlu yang namanya untuk membangun kepercayaan diri atas niat yang hendak kita lakukan. Kepercayaan harus diikuti dengan usaha yang serius dan kesetiaan di dalam proses yang harus kita lalui. Siapa yang setia di dalam proses dan mau terus berjuang dengan tulus ikhlas, apa yang menjadi rencana dan kerinduannya dalam rancangan Tuhan, semuanya akan terjadi dan berakhir dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau telah memberi kami santapan surgawi. Sudilah Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Kuatkanlah iman kami untuk semakin berserah kepadamu dan mampu membuka hati untuk menerima bimbingan-Mu di dalam menapaki persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Nabi Yesaya kita diingatkan agar Anda, saya, serta kita semua meneguhkan hati kita dan tinggal tenang. Jangan takut dan janganlah hati kita menjadi kecut hanya karena persoalan yang datang silih berganti di dalam persiaran hidup kita. Kita juga harus mengingat bahwa Yesaya pun mengatakan demikian. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Intinya Yesaya mengajak Anda dan saya serta kita semua harus meyakini apa yang kita lakukan. Harus meyakini apa yang sedang kita usahakan. Sejauh itu adalah kebenaran di mata Allah. Mengapa kita harus takut untuk melakukannya? Jika kita sedang melakukan suatu kebenaran dan kebaikan di dalam perjalanan hidup kita, dan kita menemukan sebuah persoalan, sebuah tantangan, maka tetaplah tenang agar kita bisa bersikap lebih bijaksana berhadapan dengan persoalan yang ada di hadapan kita. Ketidaktenangan justru akan menghadirkan sebuah keputusan yang seringkali jauh dari apa yang dikatakan tepat dan bijak. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa membangun kepercayaan di dalam iman yang sudah kita hidupi, agar kita teguh, kuat. Jangan hanya karena diledek, hanya karena dikritik atau dikomentari perbuatan kita, lantas kita mulai mengendorkan segala usaha kita. Kita harus terus berjuang. Karena setiap proses yang kita lalui dengan kesetiaan, dengan kebijaksanaan, dan kepercayaan yang teguh dalam rencana Tuhan, semuanya akan menghasilkan sesuatu yang amat baik. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses yang sudah dilakukan dengan baik dan benar. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita perlu ada orang yang mengkritik atau mengevaluasi agar kita senantiasa disadarkan jika kita sudah melanggar atau kita sudah jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Matius. Kita diajak untuk belajar bagaimana kita teguh dengan apa yang kita imani.
Jangan justru sombong dan jatuh pada ritual keagamaan semata. Kita diingatkan, jika merasa berat di dalam setiap usaha kita, persembahkanlah itu kepada Tuhan di dalam doa. Sembari kita terus berusaha mencari solusi secara inovatif dan kreatif. Memartabatkan diri kita sebagai seorang manusia, langkah pertama ialah percaya pada kemampuan diri kita dan membiarkan orang lain mengkritik atau mengevaluasi agar kita tidak jatuh pada kelemahan dan kesalahan yang seringkali menggagalkan apa yang menjadi rencana kita, tetapi belajar untuk menggali potensi yang ada di dalam diri. Tuhan menghendaki kita semua untuk teguh, untuk senantiasa setia, untuk tetap terus maju berjuang, dan tidak mudah dibuat putus asa hanya karena kegagalan yang pernah kita alami. Di setiap perjuangan hidup akan berarti jika kita melakukannya dengan sepenuh hati. Tuhan meminta kita untuk menguatkan iman kita, untuk semakin berserah kepada Allah Bapa, dan berani membuka hati kita akan bimbingannya, agar kita tidak mudah tersesat, agar kita tidak mudah dimanipulasi oleh sebuah statement yang seringkali justru membuat kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita yang sudah Tuhan berikan dan sebetulnya sungguh luar biasa jika kita menyadarinya dan melakukannya demi kebaikan dan di dalam hidup kita. Mari kita hidupi apa yang kita imani, bukan hanya dengan kata, tetapi di dalam perbuatan. Teguhkanlah iman kita jika kita menghadapi persoalan. Karena persoalan bukan untuk dihindari, tetapi jadikanlah itu sebagai sarana pendewasaan dan juga membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga senantiasa menyertai anak-anaknya yang mau setia dan mendengarkan apa yang difirmankannya. Maka janganlah tegar hati kita, tetapi dengarkanlah sabdanya. Ingatlah dan lakukanlah di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.